Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Sekarang kita masih ada dalam episode yang namanya sama-sama belajar, yaitu dengan tema bagaimana cara untuk memperbanyak Anthurium adrianum atau Anthurium bunga dengan cara stek batang, teman-teman. Nanti bakalan kita tunjukkan bagaimana pembahasan pemilihan indukannya dan bagaimana cara untuk pindah tanamnya agar pindah tanamnya itu berhasil dengan tumbuh dengan baik, teman-teman. Oke, jadi silahkan teman tonton video ini sampai akhir. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu untuk memperbanyak Anthurium adrianum ada dua cara, yaitu dengan cara memperbanyaknya dengan biji dan yang kedua memperbanyak dengan cara stek bonggolnya, teman-teman. Jadi yang biji nanti bakalan kita bahas. Yang episode kali ini yang kita bahas adalah tentang bagaimana cara untuk melakukan stek bonggolnya. Yang pertama, pemilihan stek bonggol itu agar berhasil indukannya adalah pilih indukan tanaman yang dia sudah mengeluarkan tangkai bunga, teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa lihat dia bentuk bonggolnya sudah mulai besar. Dan ciri yang lainnya adalah biasanya kalau dia sudah bonggol besar, dia akan mengeluarkan calon anakan yang kecil seperti ini. Contohnya seperti ini. Dia masih satu keluarnya. Oke, nanti bakalan kita bagikan tutorial untuk bagaimana cara memotongnya agar benar dan tidak busuk, teman-teman. Tetapi teman-teman untuk pemilihan indukannya seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama adalah pilih yang sudah berbunga dan sudah mengeluarkan anakan paling tidak ada satu. Lalu hasil dari stek bonggolnya, teman-teman bisa lihat ini adalah indukan yang kurang lebih anakannya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam seukuran ini ada 6 anakan yang keluar, teman-teman. Padahal kemarin pada tahap awal besar tanamannya hanya sebesar ini. Lalu itu yang akan kita bahas, teman-teman. Kita masuk ke segmen yang pertama. Segmen yang pertama adalah bagaimana cara untuk memotong bonggol tanaman indukannya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman siapkan dulu pisau yang bersih. Ini adalah pisau yang baru, teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya pisau yang baru, sebaiknya juga teman-teman pakai pisau yang lama tetapi udah disterilkan, teman-teman. Teman-teman bisa semprotkan aja nanti yang mengandung alkohol, teman-teman, ke pisaunya agar tidak menularkan penyakit. Selanjutnya, ini pisaunya harus dipastikan dia tajam, teman-teman. Nih. Lalu bahan yang kedua, teman-teman siapkan fungisida dan perangsang akar. Kalau di sini sudah saya campurkan, teman-teman. Teman-teman bisa pakai fungisidanya seperti Antrakol ataupun perangsang akarnya Roton F, teman-teman. Ini kalau ini udah saya satukan kedua bahan itu dalam botol ini. Lalu tata cara untuk memotongnya. Teman-teman, untuk memotongnya diusahain dia harus rata, teman-teman. Jangan ada dia miring-miring dan kalau bisa dia dipotong satu arah. Dalam artian dia jangan sampai dia terluka tanamannya secara berlebihan. Kita contohkan. Ini anakannya tadi kita tetap pelihara, teman-teman. Nah, lalu cara untuk memotongnya, teman-teman jangan terlalu kandas. Tetapi kurang lebih dia ada 1 cm dari permukaan media tanam. Lalu teman-teman potong seperti ini. Nah, ini dia. Yang saya bilang tadi dia jangan terluka, itu dia bentuknya bekas potongannya bersih seperti ini, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, kita hapuskan dulu, ini ada sedikit daunnya tadi. Nah, ini. Dia bersih seperti ini. Tanpa teman-teman potong dia seperti ini. Kalau seperti ini biasanya bakalan makin rusak batangnya. Jadi teman-teman sebaiknya potong dalam 1 kali sayatan. Nah, ini dia yang kita pelihara, teman-teman. Ini yang bakalan nanti menghasilkan banyak anakan tanaman Anthurium. Selanjutnya, teman-teman tinggal oleskan fungisida dan perangsang akar yang saya tunjukkan tadi. Nah, cukup dioleskan tepungnya seperti ini. Nah, tujuannya adalah agar tanaman ini tidak mudah terserang penyakit busuk batang atau busuk bongkol karena bekas potongan kita tadi. Setelah itu, kalau teman-teman udah potong seperti ini, teman-teman kembalikan lagi tanamannya ke tempat yang teduh, lalu usahakan
pada saat penyiraman jangan terkena bonggolnya teman-teman, karena kita khawatirkan bisa terkena penyakit yang dibawa oleh air. Nah, jadi sebaiknya kalau penyiraman sebaiknya teman-teman siram seperti ini aja. Ataupun nanti kalau teman-teman punya botol yang besar yang bisa untuk disungkup, sebaiknya memang disungkup teman-teman. Nah, jadi kalau dari disungkup seperti ini, boleh pakai botol, boleh juga pakai plastik. Biasanya itu 1 minggu setelah disungkup dia bakalan keluar tanda-tanda akar dan tunas yang baru. Jadinya teman-teman bisa budidayakan lagi seperti biasa. Oke, itu dia. Lalu bekas potongannya ini tadi kita akan pelihara teman-teman. Nah, dan kita akan jadikan juga tanaman anthurium yang baru. Caranya adalah bekas yang tanaman seperti ini teman-teman potong daunnya setengah seperti ini, yang tujuannya adalah untuk menghambat lajunya respirasi pada tanaman agar tanaman tidak terlalu mudah untuk layu. Selanjutnya tetap sama, kita oleskan bekas potongnya tadi dengan fungisida. Nah, oke. Setelah dioleskan, baru kita tanam ke media tanam anthurium. Cara tanamnya juga hampir sama teman-teman, cukup dia tidak perlu terlalu dalam teman-teman. Cukup bonggolnya tadi dia tertutup. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah hasilnya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen yang kedua. Kalau nanti anthuriumnya sudah beranak semua ataupun mengeluarkan tunas yang baru, lalu bagaimana cara untuk memotong ataupun mengambil anakannya? Kita masuk ke segmen yang kedua. Untuk tata caranya cukup gampang teman-teman. Teman-teman cuman perlu bisa memiliki keahlian untuk bagaimana mengopek anakan ini tadi. Dia jangan terlalu kuat teman-teman. Nah, itu aja dia. Kalau saya pribadi tidak menggunakan pisau untuk mengambilnya, karena terkadang pisau malahan bisa memotong akar-akar tanaman. Jadinya sebaiknya saya gunakan tangan aja untuk mengambilnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini tadi saya tunjukkan sekali lagi. Ini anakannya sudah banyak banget, kurang lebih ada 6. Lalu yang kita ambil nanti kurang lebih ada 4, lalu kita sisakan hanya 2 teman-teman, yaitu indukannya dan yang paling besar setelah indukannya. Oke. Sebelumnya nanti biasanya kalau sudah teman-teman potong seperti ini tadi, kurang lebih di umur 2 bulan ataupun ke 3 bulan dengan kondisi yang cukup baik, maka tanaman teman-teman bisa mengeluarkan anakan yang siap untuk kita perbanyak gitu. Tetapi biasanya kalau keadaan cuaca yang musim hujan, memang pertumbuhan anakan itu agak sedikit terhambat teman-teman. Itu karena faktor cuaca. Nah, lalu untuk tata caranya adalah yang pertama teman-teman tinggal dia dikupas-kupas saja teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya tarik seperti ini aja. Nah, dia langsung terangkat. Ini adalah anakan yang pertama nih. Nah, akarnya sudah mulai oke, sudah mulai banyak, daunnya juga lumayan besar. Lalu faktor akar ini nanti yang akan mempengaruhi bagaimana cepatnya pertumbuhan tanaman terhadap media tanam yang baru gitu. Ini yang pertama. Kita lanjut lagi. Ini yang kedua. Nah, dalam ini ada 2 tanaman, teman-teman bisa lihat. Kalau dia bonggolnya dekat seperti ini kan kurang lebih ada 2 tanaman di dalam. Nah, sebaiknya teman-teman nggak perlu bongkar lagi, cukup teman-teman tanamkan aja 2 tanaman ini agar nanti cepat juga untuk dia diperbanyak teman-teman. Nih, kita ambil 2. Selanjutnya ke yang ini lagi. Nah, ini dia. Lalu dengan kondisi tanaman yang seperti ini, yang dia di bonggolnya belum ada akar seperti ini, memang nanti pertumbuhannya agak sedikit cenderung lebih lama teman-teman. Tetapi teman-teman gak usah khawatir, kalau media tanamnya bagus dan steril, dia tidak akan terkena penyakit. Nanti dia akan tumbuh akar yang baru teman-teman. Ini dia. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini juga ada 2, ini satu teman-teman, dan ini nggak saya buang. Nah, ini dia indukannya, teman-teman bisa lihat tinggal 2 lagi dalam bonggol ini lagi. Ini teman-teman tinggal pelihara lagi biar nanti dia mengeluarkan bonggolan yang baru. Lalu kita masuk ke bagaimana tata cara untuk menanamnya teman-teman. Nah, ini media tanamnya saya gunakan, dia nggak suka terlalu banyak tanah teman-teman. Nah, tapi dia harus ada tanah untuk mengikat akarnya.
Jadi sebaiknya teman-teman, kalau saya pribadi kita lihat di sini ada campurannya tanah. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini tanah dicampur dengan cacahan batang pakis, lalu dicampur dengan sekam padi. Kalau persentasi tanahnya ini hanya 10% teman-teman. Nah, jadinya sisanya yang lain 90% yaitu campuran antara sekam padi dan pakis. Karena kalau masih anakan, dia tidak perlu terlalu banyak tanah, karena terkadang menyebabkan tanah itu dia terserang penyakit teman-teman. Nah, karena sifat tanah itu dia mengikat air. Nah, tata caranya seperti ini. Yang nggak kalah penting adalah teman-teman jangan terlalu tanam sampai dengan full seperti ini. Cukup dia disisain seperempat aja seperti ini. Yang tujuannya adalah agar tanaman ini bisa tumbuh tegak. Karena kalau sampai di permukaan ini, dia bakalan terkena angin lalu akarnya bergoyang-goyang yang nantinya akan menghambat pertumbuhan akar. Jadi sebaiknya teman-teman tanam di bagian dalam seperti ini. Lalu tata cara tanamnya, cukup teman-teman tanam sampai dengan batas akar yang sini. Nah, teman-teman tanam aja, jangan sampai dia tertutup bagian daun ini teman-teman. Karena kalau sampai tertutup bakalan lama untuk pertumbuhan tunas barunya karena terhalangi oleh akar dan tidak terkena sinar matahari. Nah, jadi akarnya aja sampai dengan bonggolnya aja yang kita tanam. Oke, teman-teman bisa lihat kita tanam. Dan ini adalah hasil penanamannya teman-teman. Bentar ya, kurang tegak dia sedikit. Kita harus tanamnya dengan posisi tegak ya. Nah, ini dia adalah hasilnya. Oke, gampang banget untuk cara aplikasinya. Lalu treatment apa setelah teman-teman tanam seperti ini? Sebaiknya teman-teman jaga siklus penyiramannya. Jaganya seperti apa? Karena tumbuh akar yang baru seperti ini, dia bakalan membutuhkan banyak cadangan air. Jadinya teman-teman harus lebih rutin menyiram. Kalau saya pribadi untuk anakan biasanya saya lakukan penyiraman 3 kali sehari. Maksud saya 3 hari, selama 3 hari melakukan penyiraman 1 kali teman-teman. Tetapi kalau posisinya seperti ini yang belum ada akar, sebaiknya teman-teman harus menjaga kelembapan media tanam dengan cara melakukan penyungkupan. Kalau saya pribadi, kalau dia belum ada tumbuh akar seperti ini, karena penyungkupan itu bisa menjaga kadar air di media tanam bisa baik teman-teman, dia tidak mudah untuk terbuang. Untuk tata cara prakteknya kita akan langsung kerjakan. Media tanamnya tetap sama, untuk cara penanamannya juga sama seperti ini. Bonggolnya yang ditanam, nah seperti ini, nah, tetap sama teman-teman bisa lihat. Yang bedanya nanti teman-teman sungkup aja tanamannya ini dengan toples ataupun plastik-plastik yang bening. Yang penting tidak terlalu gelap, yang penting dia harus tembus cahaya matahari. Nah itu dia teman-teman. Satu lagi kita tanam yang akarnya sangat banyak. Kalau akarnya sangat banyak, dia itu harus ditanam dulu baru kita masukkan media tanamnya seperti ini. Nah, oke, ini dia. Lalu yang nggak kalah penting adalah kalau dia sudah kita pindah seperti ini, biasanya saya H+1 hari langsung menyemprotkan yang namanya fungisida, yang tujuannya adalah untuk mencegah penyakit-penyakit menyerang pada media tanam ataupun tanaman yang baru kita pindah teman-teman. Karena biasanya penyakit busuk bonggol sangat senang berada pada media tanam yang baru, yang dimana tanaman itu baru kita pindah-pindah ataupun baru kita siram dari lokasi-lokasi tertentu gitu. Jadi sebaiknya teman-teman semprotkan fungisida agar dia terhindar dari penyakit. Nah itu tadi dia teman-teman pembahasan kita untuk segmen sama-sama belajar dalam tanaman Anthurium adrianum, untuk bagaimana cara memperbanyaknya dengan cara stek batang ataupun stek bonggol. Gampang banget caranya, mudah banget untuk dipraktekkan. Yang penting adalah pemilihan batang indukannya tadi, dia yang sudah berbunga lalu dia sudah memiliki anak kurang lebih tunas ada 1 teman-teman. Yang paling penting itu adalah pemahamannya. Lalu yang kedua yang gak kalah penting adalah teman-teman harus memotongnya dalam satu bagian yang rata, karena biasanya kalau dia miring-miring seperti itu dia pertumbuhannya nanti gak bakalan teratur gitu. Jadinya sebaiknya kedua hal ini teman-teman lakukan.
Jadi itu adalah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya tanaman Anthurium adrianum, silahkan teman-teman praktekkan agar bisa memiliki, nantinya teman-teman bisa budidaya tanaman Anthurium yang banyak gitu. Jadi tanaman teman-teman bisa banyak, dan semua yang saya beritahu tadi itu untuk tanaman Anthurium adrianum yang berbunga, teman-teman bisa lakukan gitu untuk semua tanaman Anthurium. Jadi dia nggak ada kelasnya, walaupun itu Anthurium hybrid, dia bisa aja dilakukan stek bonggol teman-teman. Oke, itu dia video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Silahkan teman-teman tekan tombol like, dan silahkan teman-teman yang pendatang baru silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari kita. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan tentang segmen kita kali ini, silahkan teman-teman komen aja agar kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Dan gak kalah lupa, kalau teman-teman mau beli tanaman, silahkan langsung hubungi kita atau kunjungi marketplace kita, ada di Shopee dengan nama Carolina Flowers. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.